semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam kondisi sehat walafiat semua ya, dijauhkan dari virus corona. Oke teman-teman, hari ini aku mau ke salah satu kantor pemerintahan yang ada di Thailand ini. Jadi ya mungkin seperti inilah ya, seperti kecamatan atau kelurahan seperti itu. Jadi ada hal yang aku harus urus. Jadi gini teman-teman ceritanya, aku kan setiap ke Thailand ini tuh aku punya visa 1 tahun yang multi entry gitu. Nah tapi visa 1 tahun ini itu mengharuskan aku untuk keluar setiap 90 hari atau 3 bulan ya. 3 bulan keluar, 3 bulan keluar gitu kan. Nah tapi karena kondisinya saat ini sedang corona, tidak memungkinkan lah ya untuk aku masuk keluar seperti itu. Jadi kemarin ini aku ke imigrasi, aku tanya gimana kondisinya kalau sedang pandemi seperti ini gitu kan. Nah, mereka mengatakan bahwa memang aku tidak perlu keluar, aku cukup melapor saja setelah 90 hari visaku ini habis gitu kan ya. Cukup melapor, nanti mereka akan stamp lah ininya pasportnya gitu kan. Tetapi syaratnya banyak sekali teman-teman yang harus dilampirkan gitu kan. Salah satunya adalah aku harus melampirkan sertifikat nikah yang dikeluarkan oleh negara Thailand. Jeng-jeng. Jadi sebenarnya aku ini sama suamiku menikahnya tuh di Indonesia ya, dan kami tidak menikah ulang di Thailand. Jadi aku tidak punya tuh yang namanya sertifikat nikah Thailand gitu kan. Nah jadi beberapa tahun yang lalu tuh aku sempet ya mau menikah lagi gitu di Thailand gitu kan. Tetapi mereka mengatakan bahwa tidak perlu karena kita sudah punya surat nikah Indonesia, dan mereka hanya meminta surat nikah Indonesia itu ditranslatekan di dalam bahasa Thailand. Jadi waktu itu aku tuh translate-nya di konsulat Indonesia ya. Setelah udah dapet translatannya, aku lapor ke kantor nikah itu, urusan nikah itu, dan mereka memberikan surat keterangan bahwa warga negara ini atas nama ini telah menikah dengan warga negara Indonesia yang bernama ini gitu. Nah, surat itu sih kita udah punya ya, surat keterangan. Tapi kemarin ini kata orang imigrasi, kita butuh yang bener-bener sertifikat nikah di Thailand gitu. Nah, jadi itu dia. Kita akan mencoba nih hari ini menikah lagi gitu kan. Semoga tidak ditolak seperti waktu itu ya. Karena waktu itu dibilang, oh tidak perlu karena kita udah punya surat nikah Indonesia, udah nikah di Indonesia, udah cukup aja. Surat ini udah cukup, surat keterangan yang mengacu dari surat nikah kita yang Indonesia itu gitu. Tapi ternyata kan katanya nggak bisa tuh ya. Ya udahlah, ribet ya. Ya, jadi hari ini kita mau mencoba untuk mendapatkan sertifikat nikah yang dikeluarkan oleh negara Thailand. Semoga tidak ditolak lagi seperti waktu itu. Semoga urusannya lancar hari ini. Oke teman-teman, nanti kalau sudah sampai aku akan coba untuk videoin kalau boleh ya. Gitu deh teman-teman, doakan semoga urusan hari ini lancar jaya. Oke. Oh ya teman-teman, aku lupa info. Jadi kalau di Thailand ini kita mau menikah itu kita datang ke kantor yang ya selevel dengan kecamatan atau kelurahan seperti itu. Jadi itu tuh di satu kantor itu tuh mereka tuh ngehandle semua urusan gitu loh, baik ngurus KTP, KK, terus juga kita lapor misalnya kematian, bikin surat kelahiran, terus juga ya nikah juga di situ. Jadi pokoknya terpusat di satu kantor itu gitu teman-teman. Dan kalau mau menikah itu kita cukup membawa KTP aja, nggak perlu kayak lapor RT, RW apa segala macem. Pokoknya udah datang kucuk si cewek dan si cowok, kita datang bawa KTP, udah deh isi form, dapat sertifikat nikah. Seperti itu teman-teman, gampang banget ya di sini nikah ya. Ya oke, aku hanya mau informasiin itu aja. Oke teman-teman, ini dia kantornya. Aku nggak tahu deh ini selevel kelurahan atau kecamatan. Kayak kelurahan ya. Iya. Oke teman-teman, kita sudah sampai. Tapi nggak tahu posisinya di mana, apakah di sini atau di depan. Oke deh, ini udah mau masuk
sepertinya tidak boleh di videoin. Oke teman-teman, ternyata ditolak lagi, katanya tidak bisa, kita tidak perlu menikah lagi karena kita sudah pernah dulu minta surat keterangan ya. Nah, jadi bingung, nggak tahu nih bagaimana, karena dari imigrasi maunya harus ada sertifikat nikah dari yang mengeluarkan negara Thailand, tapi kita ke kantor nikahnya katanya nggak perlu. Ya gitu, nggak tahu deh gimana nanti. Tadi sih kita udah minta nomor teleponnya orang yang layani kita itu. Jadi kalau nanti kita ke imigrasi tetap ngeyel harus ada surat nikah Thailand itu, biar kita telepon aja orang itu, ngomong langsung sama orang imigrasinya. Ya mudah-mudahan bisa lah tanpa surat itu. Jadi mungkin habis ini kita akan ke imigrasi. Hai teman-teman, kita lanjut lagi. Ini sudah beberapa hari kemudian setelah yang kemarin aku mau menikah tapi ditolak gitu. Ya, jadi kemarin itu akhirnya suamiku telepon ke imigrasi, tanya gimana nih, karena kita ternyata tidak boleh menikah lagi di sini karena udah menikah di Indonesia gitu kan. Sampai akhirnya kata imigrasi ya udah, mereka minta buku nikah aku yang Indonesia itu ditranslate ke dalam bahasa Thailand, kemudian minta dilegalisir sama konsulat Indonesia yang ada di sini gitu. Jadi ini suamiku lagi ngambil ini nih, di situ tuh tempatnya, itu penerjemah gitu deh, rumah penerjemahnya lagi ditranslatein. Habis itu kita ke konsulat untuk legalisir terjemahan dari buku nikahku itu. Ribet Cin. Udah kemarin mau berangkat ke sini juga ribet, di sini mau extend juga ribet. Ya begitulah, dinikmati aja. Konsekuensinya nikah sama warga negara asing ya seperti ini gitu. Ya semoga nanti di imigrasi nggak ribet-ribet gimana lagi ya, pokoknya semua syarat-syaratnya tuh udah oke gitu teman-teman. Jadi nanti abis dari konsulat kita lanjut ke embassy ya. Ya jadi konsulat Indonesia itu untuk wilayah Thailand Selatan adanya di sini di Kota Songkhla. Jadi kebetulan juga penerjemahnya deket nih lokasinya sama kantor konsulat Indonesia gitu teman-teman. Oke deh, nanti aku update lagi ya. Oke teman-teman, alhamdulillah nih translatannya udah beres. Jadi buku nikahnya jadi seperti ini, ditranslate dalam bahasa Thailand gitu. Kita cus ke konsulat. Oke teman-teman, aku udah sampai di kantor konsulat Indonesia di Songkhla. Ini dia. Ya, ternyata nggak boleh bawa kamera ya ke dalam ya. Jadi aku matiin dulu. Oke teman-teman, aku udah ada di dalam kantor konsulat, lagi nunggu tanda tangan. Dingin banget dan saya lapar. Di situ ada kue. Mari kita ngemil dulu. Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai di imigrasi. Ini dia ya. Jadi kalau di Thailand ini imigrasinya tuh digabung sama kantor polisi, dan pekerja imigrasinya juga polisi-polisi juga gitu. Mudah-mudahan lancar ya, karena tadi ternyata konsulatnya tuh tidak mau melegalisir apa yang udah ditranslate dalam bahasa Thailand, dan katanya sekarang udah nggak bisa. Nah sedangkan dulu kan aku pernah bikin bisa ya. Nggak tahu deh gimana nih nanti.
Jadi yang mereka hanya mau tanda tangan yang ditranslate dalam bahasa Inggris aja. Jadi kita akan coba untuk ajuin pakai ini yang translatean surat nikah yang bahasa Thailand yang dulu banget pernah kita buat tahun 2015. Nggak tahu apakah mereka masih mau terima atau tidak, karena kan udah lama ya. Biasanya kan kalau dokumen-dokumen gitu mereka maunya tuh yang 6 bulan terakhir yang dibuat gitu. Ya, doakan semoga hari ini urusannya beres semua, nggak ada yang kurang-kurang lagi, dan mereka mau menerima apa yang aku punya aja sekarang. Gitu teman-teman. Jadi kemarin itu aku udah daftar, karena sekarang kalau mau ke imigrasi harus daftar dulu, daftar lewat line, terus dapat hari ini jam 1. Nah ini pas banget nih jam 1 kita sampainya. Oke teman-teman. Oke teman-teman, aku udah masukin dokumen-dokumennya, persyaratan yang mereka minta. Sekarang masih disuruh tunggu lagi diproses gitu. Semoga lancar deh semuanya. Jadi untuk minta perpanjangan waktu tinggal di Thailand ini tuh syarat-syaratnya agak ribet ya, agak banyak lah yang harus dipenuhi gitu. Pertama, yaitulah kita ngisi form-form gitu, terus harus ada surat nikah. Kalau misalnya memang yang di sini bukan karena bekerja ya, karena tinggal sama suami, harus ada surat nikah. Kemudian juga mereka minta foto rumah dari luar, dalam, terus juga foto aku sama suami di dalam rumah dan di luar rumah. Kemudian juga minta denah rumah tinggal kita, minta sertifikat rumah juga, terus minta apa lagi ya mereka ya, pokoknya ya cukup banyak lah yang harus dipenuhi gitu ya, surat nikah ya, gitulah pokoknya banyak. Aku nggak tahu deh apakah di semua negara seribet ini atau hanya di Thailand aja yang syaratnya tuh banyak banget gitu kan ya untuk dapat izin tinggal di sini gitu. Tapi kalau dilihat sih memang Thailand agak cukup ribet ya, mereka kasih syaratnya tuh aduh banyak banget gitu. Kayak waktu aku mau kesini pun juga persyaratan yang harus dipenuhin itu banyak banget gitu loh ya, cukup ribet lah. Gak tau deh di negara lain apakah seribet ini apa enggak gitu. Oke deh, aku masih nunggu nih, lagi antri. Jadi tadi serahin dokumen-dokumennya di situ tuh gitu. Setelah diterima, mereka lagi periksa dulu kelengkapannya. Habis itu kalau misalnya memang oke semua, mereka akan kasih stamp di paspor aku gitu. Oke teman-teman, gitu dulu update dari aku. Jadi teman-teman, ini nih form-form yang harus diisi. Contoh-contohnya kayak gini. Ini form kayak kita minta untuk extend ya, extend tinggal. Kemudian ini permit re-entry. Ini kemudian form pernyataan kalau seandainya kita overstay akan ada sanksi-sanksinya. Terus ini suami juga lagi ngisi. Oke teman-teman, tadi setelah menunggu dan diperiksa dokumen-dokumen yang aku masukin, ternyata akhirnya mereka bisa nerima tuh translatean yang udah lama itu yang pernah aku bikin di tahun 2015. Tapi mereka minta kayak ini surat inilah resume apa ya pokoknya. Jadi tahun 2015 itu saat kita lagi ngurus-ngurus kasusnya seperti ini juga, itu tuh kita sempat melaporkan bahwa suamiku ini tuh udah pernah menikah di Indonesia gitu kan. Jadi udah ada catatannya lah gitu di sana bahwa si warga negara A ini sudah pernah menikah dengan warga negara Indonesia yang bernama si B gitu. Nah sekarang mereka dari imigrasi minta surat itu yang asli. Jadi kita punyanya kan yang kopian ya, karena waktu itu yang aslinya kita udah serahin ke imigrasi gitu. Nah mereka minta yang asli. Nah sekarang kita mau ke
kantor yang mengeluarkan itu gitu teman-teman. Terus juga ribet banget ya. Tadi sempet ditanya kita kenalnya di mana, tahun berapa, terus ada orang yang tahu nggak maksudnya kejadian kita perkenalannya gitu ya Sam ya? Iya, jadi suamiku bilang nggak ada gitu, karena takutnya orang itu disuruh datang juga, dihadirkan gitu kan sebagai saksi. Ya lama ribetnya minta ampun. Iya, jadi waktu tahun 2015 tuh aku pernah kasusnya seperti ini juga teman-teman. Nah, sampai orang imigrasinya itu tuh datang ke rumah aku, dia inilah apa namanya, investigasi, sampai mau masuk ke dalam kamar, buka lemari ice apa sih, kulkas. Pokoknya pengen menunjukkan bener nggak tuh kalau aku tuh memang bener tinggal di rumahnya suamiku ini gitu kan, memang bener kita nih terikat dalam pernikahan yang bener gak, atau kawin bohong-bohongan gitu kan. Mungkin banyak kali ya kasus seperti itu di Thailand ini yang cuma ya kawin bohong-bohongan gitu untuk status aja supaya mereka bisa stay di negara Thailand ini gitu. Terus juga apa namanya, petugas imigrasi itu juga nanya-nanya ke tetangga-tetangga, bener nggak kalau aku tuh tinggal di sini, bener nggak aku tuh istrinya si suamiku ini gitu. Ya seribet itulah teman-teman. Tapi untungnya kali ini mereka nggak pakai minta ke rumah segala gitu. Tapi tadi sih dia nanya-nanya alamatnya, patokannya sebelah mana, padahal kan udah dibikinin mapnya gitu ya. Kayak mungkin mau orang imigrasinya diem-diem ke sana kali, mau ngecek-ngecek gitu. Oke, ini udah sampai ke kantor yang kita mau ngurus surat-surat itu. Nanti dilanjut lagi ya. Teman-teman, aku masih di kantor yang tadi. Udah 2,5 jam nunggu di sini karena jadi udah dilayanin, udah diprintin surat yang aku butuhin, tapi tinggal stempel. Nah, stempelnya ini dibawa sama salah satu pekerja di sini, dibawa sama staff di sini. Kayaknya kemarin dibawa pulang gitu, terus sekarang ada di mobilnya, dia lupa turunin. Nah, orang itu sekarang lagi rapat, nggak bisa ninggalin ruangan. Nah, akhirnya dia kasih kuncinya tuh ke apa namanya, anak buahnya gitu kan, suruh ambil aja tuh, ada di mobil gitu kan. Nah, anak buahnya muter-muter parkiran, dia bingung mobilnya yang mana. Jadi ya kita masih menanti surat itu ditanda tangan dan di stempel gitu teman-teman. Ada-ada aja ya. Pagi teman-teman, sekarang aku udah ada di imigrasi lagi. Ini keesokan harinya ya, karena kemarin itu kita mau balik lagi ke imigrasi, nggak sempet, udah keburu tutup karena nunggu terlalu lama yang nungguin surat itu di stempel ya gitu. Ini kita mau serahin surat itu, insya Allah hari ini udah beres urusan liburannya. Oke deh, kita lanjut lagi nanti ya. Ayo teman-teman, akhirnya beres juga urusan visa pervisaan. Ternyata aku itu kemarin dibikin seribet itu tuh karena mereka mau aku bikin visa baru gitu. Padahal kan aku kan sebenarnya udah punya visa ya, 1 tahun sebelum berangkat ke Thailand ini aku punya visa 1 tahun multi entry. Cuma memang visa yang aku punya itu mengharuskan untuk setiap 90 hari itu keluar dari Thailand gitu kan. That's why kenapa aku sering banget kan kayak ke Malaysia gitu kan, cuma 1 malam itu karena visaku kalau udah habis 3 bulan aku harus keluar gitu kan. Walaupun cuma 1 malam juga nggak apa-apa, kita bisa balik lagi ke Thailand gitu. Nah, jadi karena visaku seperti itu tidak bisa untuk aku tidak keluar gitu loh. Padahal kan aku pikir ini kalau kondisinya sedang COVID, oke-oke aja gitu ya. Untuk aslinya kenceng banget nih. Untuk apa namanya, kita nggak perlu keluar tapi pakai visa itu, tapi ternyata katanya nggak bisa visa itu. Jadi ternyata kemarin itu seribet itu
karena mereka mau aku bikin visa ulang gitu, visa yang dikeluarkan dari sini gitu loh, bukan dari embassy di luar Thailand gitu. Kita juga baru tahu tadi, oh alah ternyata harus bikin visa ulang gitu kan. Pikir kok cuma lapor 90 hari aja kok dia minta ini minta itu gitu kan. Ternyata syarat-syarat yang seribet itu untuk digunakan bikin visa baru gitu teman-teman. Agak aneh ya, padahal kan sama-sama visa gitu, tapi ya dibilang itu lain lah gitu. Yang nyeseknya adalah kemarin kan aku bikin visa 1 tahun di Embassy Thailand di Jakarta, itu kan biayanya lumayan ya, 2,8. Ini baru 3 bulan terus sama mereka dihanguskan lagi, kita harus bikin baru lagi, dan tadi kena biaya lagi 1.900 baht. Ya seperti itu. Nah kalau misalnya ada teman-teman nih yang bertanya kenapa aku nggak bikin visa di sini aja gitu kan, kemarin ini nggak usah pakai visa, bikin visa 1 tahun di sana. Nah waktu itu tuh aku pernah mau bikin visa di sini, tapi syaratnya harus ada orang yang menjamin, menggaranti kita, 2 orang yang bekerja di kantor pemerintahan dan punya jabatan tinggi gitu, udah ada pangkat lah gitu. Nah kita kan nggak punya kenalan yang seperti itu gitu kan, ya makanya ya udahlah bikin visanya selalu di Indonesia aja gitu. Tapi ternyata sekarang peraturannya berubah lagi gitu. Jadi di Thailand ini tuh peraturannya memang suka berubah-ubah gitu teman-teman. Ya tapi ya sudah, alhamdulillah yang penting sekarang udah dapat visanya, jadi aku nggak perlu keluar-keluar lagi setiap 3 bulan. Setidaknya sementara ini selama COVID aku nggak perlu keluar dan cukup lapor aja ke kantor imigrasi karena aku udah punya visa yang seperti itu. Gitu teman-teman. Oke deh, sekian dulu video kali ini. Terima kasih udah ngikutin aku beberapa hari ini, ngikutin keribetan aku ngurusin perpanjangan visa ini. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.